Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Ferawati Almur. Nama saya Fikri Ananta Itma. Nama saya Syifa Nurintan. Saya Sulfiana Nasrah. Saya Veronica Widya Ayuningsi. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang psikologi pada masa pertengahan abad Islam. Pada awal abad pertengahan, Eropa Barat sedang mengalami masa-masa yang disebut dengan masa kegelapan. Pada masa ini, lebih didominasi, lebih berkembang penjelasan-penjelasan tentang dogma-dogma agama dibandingkan penjelasan-penjelasan ilmiah. Tetapi demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa-masa kegelapan, peradaban Islam justru sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Tradisi-tradisi yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno, pada masa ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir muslim. Para pemikir muslim ini kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu dimulai dari ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, hukum, dan ilmu psikologi atau ilmu an-nafs. Pada saat itu, ilmu an-nafs ini memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup psikologi, psikiatri, dan kedokteran. Tidak seperti sekarang ini yang hanya berfokus pada perilaku dan proses mental manusia. Salah satu indikator ilmu an-nafs ini berkembang dengan pesat yaitu berdirinya rumah sakit jiwa. Shedd mengatakan pada awal abad ke-8 itu sudah berdirinya rumah sakit jiwa di Fez, Maroko. Kemudian Dols menyebutkan pada abad ke-9 itu sudah berdiri juga rumah sakit jiwa di Baghdad, dan kemudian Yosef menjelaskan sudah berdirinya juga rumah sakit jiwa di Kairo sejak abad ke-9. Kemudian tidak hanya itu, indikator lainnya yang menunjukkan perkembangan ilmu an-nafs di dunia Islam yaitu sudah disebutkannya beberapa jenis gangguan jiwa, dan sudah berkembang pula bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan tersebut. Kemudian yang akan saya bahas di sini yaitu pemikir-pemikir muslim yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu psikologi, yaitu yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf pertama dari Arab. Al-Kindi ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno, yaitu seperti Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Walaupun Al-Kindi ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi berusaha untuk menunjukkan corak berpikir yang berbeda. Al-Kindi ini berusaha untuk menyatukan teologi dan filsafat. Menurutnya, agama ini dan filsafat sama-sama berusaha mencari kebenaran, tetapi bedanya yaitu kebenaran di filsafat bersifat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama itu bersifat pasti. Kemudian pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognisi dalam mengatasi kesedihan. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia ini merupakan pancaran dari Tuhan, walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, tetapi jiwa ini bersifat independen serta abadi. Tokoh yang kedua adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi, atau biasa kita kenal dengan nama Al-Razi. Al-Razi dilahirkan pada tahun 865 dan wafat pada tahun 925. Al-Razi merupakan seorang rasionalis yang menulis banyak buku. Pandangannya tentang psikologi dapat kita temukan di salah satu bukunya yang berjudul At-Tib Ar-Ruhani atau Kesehatan Rohani. Al-Razi dikenal sebagai seorang dokter dari dunia Arab. Pada masa pemerintahan Gubernur masyhur Ibnu Ishaq,
Ia diangkat sebagai salah satu dokter di Rumah Sakit Baghdad dan menjadikan Rumah Sakit Baghdad menjadi rumah sakit pertama yang menangani pasien dengan penyakit mental. Al-Razi menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran. Menurutnya, perilaku manusia harus berdasar pada rasio. Ia menentang segala sesuatu yang menumpulkan rasio dan menyarankan untuk menghindarinya. Selain itu, ia juga berpendapat mengenai pentingnya mengenali diri sendiri atau self-perception secara benar. Menurutnya, bertanya kepada orang lain merupakan salah satu cara untuk mengenali diri sendiri. Sensasi indrawi diyakininya dapat melatar belakangi proses mental dan gejolak fisik yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Al-Razi menggunakan metode marah dan takut untuk mengobati masalah psikomatis yang dialami oleh Sultan Mansur. Selain itu, dalam mengobati penyakit, Al-Razi juga menganggap penting penggunaan metode distraksi, musik, diet, mandi, dan penggunaan obat kimia. Al-Razi juga menggunakan permainan catur dan musik dalam mengatasi melankolia. Tokoh yang ketiga adalah Al-Farabi, seorang filsuf yang berpengaruh besar terhadap pemikiran filsuf muslim setelahnya. Al-Farabi di dunia barat dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia juga biasa dipanggil dengan the second teacher dan penerus Aristoteles. Keilmuan Al-Farabi sangatlah luas, mencakup ilmu logika, metafisika, politik, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Kaitannya dengan psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial, karena ia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia cenderung selalu bersama dengan orang lain. Kesempurnaan manusia tercipta karena hidup bersama orang lain. Menurut Al-Farabi, jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial. Jiwa ada setelah tubuh diciptakan dan kemudian menyatu dengan tubuh secara eksidental. Artinya, jika tubuh hancur, jiwa tidak dengan sendirinya hancur karena jiwa dan tubuh merupakan sesuatu yang memiliki substansi yang berbeda. Menurut Al-Farabi, jiwa memiliki 5 daya. Yang pertama, daya vegetatif, yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, daya indrawi, adalah daya yang memungkinkan manusia untuk mengindra satu stimulus. Yang ketiga, daya imajinatif, yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk membayangkan objek-objek yang diindranya dan kemudian mengkombinasikan imajinasinya dengan yang lain. Yang keempat, daya pikir, yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk memahami dan memikirkan. Yang kelima, daya efektif, yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk merasakan apa yang dialaminya. Al-Farabi juga berbicara tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Menurutnya, pengetahuan diperoleh melalui 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan indrawi atau biasa disebut dengan indera eksternal. Indera eksternal yang dimaksud di sini adalah indera pengecap, penglihatan, penciuman, pendengaran, maupun peraba. Pada hakikatnya, indera ini merupakan indera yang paling rendah karena pada posisinya, indera ini hanya menangkap sesuatu tanpa mengolahnya secara mandiri. Yang kedua, kemampuan imajinatif atau biasa disebut dengan indera internal. Yang dimaksud indera internal dalam kemampuan ini adalah kemampuan presentatif, kemampuan estimasi, kemampuan mengingat, kemampuan imajinasi rasional, dan kemampuan imajinasi sensitif. Dan kemampuan yang ketiga adalah kemampuan pikir atau biasa disebut dengan kemampuan intelek. Yang termasuk dalam kemampuan ini adalah kemampuan praktis dan teoritis. Terakhir, Al-Farabi juga dikenal sebagai seseorang yang menggunakan seni untuk terapi. Menurutnya, musik dapat memberikan pengaruh positif terhadap jiwa. Ia berpendapat bahwa musik dapat merubah perspektif indrawi, menghilangkan kecemasan yang ada dalam kesadaran, dan menimbulkan perasaan bahagia. Abu Zaid Ahmad Ifsal Al-Balkhi atau biasa dipanggil Al-Balkhi tertarik pada sebagai bidang ilmu seperti matematika, geografi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga psikologi.
ia berhasil menulis sebanyak 41 buku, yang salah satu bukunya berhubungan dengan psikologi, yang berjudul Masali al-Abdan wal Anfus. Ia dianggap tokoh yang sudah membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Buku ini merupakan buku yang menjelaskan keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik praktik medis yang pada saat itu lebih menekankan pada pengobatan tubuh. Menurut Al-Balkhi, seperti dikutip Daures dan Abu Talib 2005, praktik medis sebaiknya juga memperhatikan aspek psikologi pasien seperti menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendengarkan musik. Al-Balkhi rupanya sudah mempunyai perhatian serius mengenai relasi jiwa dan raga, dan bagaimana membuatnya sehat. Ia sudah menyampaikan pikiran mengenai psikomatisme. Gangguan pada jiwa diyakininya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, dan sebaiknya gangguan pada tubuh bisa menyebabkan gangguan pada jiwa. Balkhi mempunyai keyakinan bahwa pikiran-pikiran yang keliru bisa saja menimbulkan emosi-emosi yang patologis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Abu Ali Al-Husain Abdullah ibn Sina. Abu Ali Al-Husain Abdullah ibn Sina bisa dipanggil Ibnu Sina atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshanan, dekat Bukhara, Persia, atau sekarang merupakan bagian Uzbekistan. Ia seorang filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang. Ia mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Namun demikian, dalam beberapa hal, seperti halnya Al-Farabi, Ibnu Sina pun mengambil posisi yang berbeda dengan Aristoteles. Ibnu Sina mengenal struktur jiwa lebih dekat dengan pandangan neoptalisme daripada Aristoteles. Ibnu Sina kemudian mengembangkan hierarki jiwa seperti yang pernah disampaikan oleh Aristoteles. Menurutnya, 2009, jiwa tersebut memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa nabati, tapi tidak memiliki jiwa hewani. Binatang memiliki jiwa hewani tapi tidak memiliki jiwa insani, dan manusia memiliki ketiga jiwa, baik jiwa nabati, jiwa hewani, ataupun jiwa insani. Selain itu, Ibnu Sina menyampaikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 3 tingkatan jiwa tersebut. Yang pertama yaitu jiwa nabati. Jiwa nabati memiliki 3 daya atau kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengonsumsi, kemampuan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk melakukan reproduksi. Jiwa nabati dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Tumbuh-tumbuhan mengonsumsi saripati, tanah, tumbuhan menjadi besar, dan bereproduksi. Demikian juga binatang dan manusia. Konsumsi merupakan syarat bagi tumbuh, dan tumbuh merupakan syarat bagi reproduksi. Yang kedua adalah jiwa hewani. Jiwa hewani memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan bergerak dan kemampuan mempersepsi. Tidak seperti tumbuhan, binatang mempunyai kemampuan bergerak untuk menuju situasi yang menguntungkan atau menghindarkan diri dari situasi yang membahayakan. Berkaitan dengan kemampuan bergerak, jiwa hewani juga memiliki syahwat dan marah. Syahwat mendorong jiwa untuk mendekati apa yang dianggapnya menguntungkan, sedangkan amarah mendorong jiwa untuk menjauhi apa yang dianggapnya membahayakan. Yang terakhir yaitu jiwa insani. Jiwa insani atau jiwa rasional terdiri dari 2 kemampuan. Yang keduanya bisa disebut juga sebagai akal atau intelek, yaitu akal praktis dan akal teoretis. Akal praktis merupakan kemampuan yang mendorong manusia untuk melahirkan tindakan-tindakan tertentu dalam suatu situasi. Sedangkan akal teoretis merupakan kemampuan dengan menginvestigasi, dengan mengambil kesimpulan abstrak mengenai sesuatu. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai lahir pada tahun 940 dan wafat pada tahun 1030. Beliau merupakan seorang pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Ibnu Miskawai ini merupakan salah satu tokoh yang terpesona dengan
para filsuf di zaman Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Pengaruh pemikiran mereka tersebut dapat dilihat pada karya Ibnu Miskawai, yaitu buku yang berjudul Tahzib al-Akhlaq, yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Menuju Kesempurnaan Akhlak. Dalam bukunya tersebut, Ibnu Miskawai menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh, melainkan jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang diciptakan secara langsung oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Menurut Ibnu Miskawai juga terdapat 3 fakultas jiwa, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan atau al-quwwah al-natika yang terletak dalam otak, jiwa yang berkaitan dengan aktivitas emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri atau al-quwwah syahwiyah yang terletak dalam hati, serta jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu syahwat, makan, minum, dan seksualitas atau al-quwwah al-ghadabiyah yang terletak dalam liver atau kelenjar ludah. Berkaitan dengan 3 fakultas jiwa tersebut, Miskawai menyebutkan bahwa ada 3 nilai keutamaan, yaitu kearifan atau wisdom, kesederhanaan, dan keberanian atau courage, serta keadilan atau justice yang diperoleh jika ketiga nilai keutamaan tersebut saling berinteraksi. Selain itu, Ibnu Miskawai juga berbicara tentang karakter atau khuluq. Menurutnya, karakter merupakan suatu keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Karakter ini dapat terbentuk karena bawaan alamiah atau karena kebiasaan atau juga karena pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi karakter. Tokoh yang kedua yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 dan wafat pada tahun 1111. Di awal kehidupannya, ia sudah dikenalkan dengan ilmu tasawuf. Pada zamannya, Al-Ghazali sangatlah sukses dan populer. Namun, kesuksesan dan popularitasnya tersebut membawanya pada suatu krisis spiritual. Kondisi tersebut yang kemudian membuat Al-Ghazali mengambil keputusan untuk meninggalkan semua aktivitasnya. Kemudian, ia bertekad untuk menghindari sikap taklid atau ikut-ikutan dan selalu berusaha mencari ilmu yang pasti dan meyakinkan atau ilmu yakini. Perjalanan untuk mencari ilmu yakini Al-Ghazali tidaklah sebentar. Sejarah mencatat bahwa dalam mencari ilmu yakini, Al-Ghazali pernah mempelajari ilmu kalam, ajaran taklimiyah, dan filsafat. Namun ia tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya. Alhasil, ia justru menyampaikan kritik kepada para mutakallimin dan para filsuf. Bukunya Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah merupakan gambaran kritik Al-Ghazali terhadap ilmu filsafat yang menjadikan radio sebagai dasar dalam menentukan suatu kebenaran. Pemikiran Al-Ghazali ditulis dalam banyak buku yang mewarnai khazanah pemikiran umat Islam hingga saat ini. Buku-bukunya juga sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Amrat al-Qulb, Ihya Ulumuddin, Kimia As-Sa'dah, dan masih banyak lagi buku yang sudah dikaryakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali meyakini sumber pengetahuan dapat bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi empiris. Baginya, sebagai sumber pengetahuan,
akal merupakan sesuatu yang penting, di mana akal tersebut ibaratkan cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Adapun intuisi bagi Al-Ghazali diyakini dapat membawa manusia pada puncak kebenaran atau ilmu yakini melalui nur ilahi yang diberikan ke dalam hati seperti yang dialaminya sendiri. Psikologi Al-Ghazali terpusat pada upayanya untuk memahami diri manusia. Menurutnya ada 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafsu, dan akli. Al-Ghazali menjelaskan keempat elemen diri manusia itu dalam bukunya yaitu Ihya Ulumuddin. Keempat elemen ini bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Juga dalam bukunya yang berjudul Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa hidayah atau pencerahan ada awal dan akhirnya. Yang awal adalah kepatuhan lahiriah atau badani, dan yang akhir adalah kepatuhan batiniah atau jiwa. Yang pertama yaitu Umar Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi tentang psikologi juga tertuang dalam bukunya yang berjudul Al-Firasah, Daliluka illa ma'rifah akhlaq an-nas wa tabaihim wa ka'annahum kitabu maftu, yang diterjemahkan oleh Fuad Syarifuddin Nur pada tahun 2015 dengan judul kitab Firasat, ilmu membaca sifat dan karakter seseorang dari bentuk tubuhnya. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa firasat adalah sesuatu yang bisa dipelajari, tetapi ada juga orang yang memiliki kemampuan firasat tanpa proses belajar. Razi juga menyampaikan tipe kepribadian ideal, beberapa prinsip bagaimana mengenali orang lain, bahasa nonverbal dan artinya, karakteristik manusia berdasarkan tahap perkembangannya, dan lain-lain. Tipe kepribadian dan teori cara mengetahui Razi tampaknya dipengaruhi oleh Galen tentang cairan tubuh. Ar-Razi menjelaskan 8 tipe kepribadian. Ciri-ciri dari masing-masing tipe kepribadian tersebut, baik dari segi al-af'al an-nafsaniyah atau aktivitas mental, al-af'al hayanawiyah atau aktivitas naluriah, al-quwah al-mustawarah atau kekuatan tampak, al-kubka al-muwallidah atau kekuatan reproduksi, al-quwah an-nanamiyah atau daya tumbuh, al-quwah al-ghaziyah atau daya cerna, al-quwah ad-dafiyah atau daya tahan, dan al-infialat atau reaksi. Karena aktivitas mental seorang sanguinis adalah cerdas, pandai, lancar, dan gesit. Aktivitas mental seorang apatis adalah bodoh, lambat berpikir, sulit berbicara, dan lamban. Aktivitas mental penderita melankolis adalah bodoh, mudah mengantuk, indera tidak peka, mudah lelah. Aktivitas mental orang koleris sensitif tetap terjaga di malam hari, ulet, dan sabar. Dikutip dari buku Ar-Razi tahun 2015 pada halaman 103-112. Dengan demikian, pengetahuan tentang perilaku seseorang akan mengarah pada pengetahuan tentang kepribadian seseorang. Ar-Razi membagi tingkah laku menjadi 2, yaitu ada tingkah laku yang bersifat alamiah, alam, dan ada tingkah laku yang dikendalikan oleh akal. Bentuk dan penampilan orang yang berwajah sedih bisa dijelaskan bahwa seseorang tersebut mudah menangis. Ar-Razi menjelaskan bahwa orang yang selalu terbiasa marah, tubuhnya akan selalu panas, dan itu akan menyebabkan sistem vokalnya terbuka lebar. Orang dari bentuk dan penampilan sedemikian rupa sehingga hewan tertentu cenderung memiliki kepribadian yang hampir identik dengan hewan tersebut. Seseorang yang berjalan seperti siput kemungkinan besar memiliki kepribadian yang mirip dengan siput. Begitu juga orang yang berdada rata dan berjalan tegak kemungkinan besar memiliki kepribadian pemberani dan kuat. Orang-orang dari ras dan suku yang sama cenderung memiliki kepribadian yang hampir sama, dan sebaliknya. Mengetahui kepribadian melalui perbedaan gender mempengaruhi kondisi fisik dan kepribadian seseorang. Mengetahui kepribadian berdasarkan beberapa karakter yang sudah diketahui. Pengetahuan tentang beberapa ciri kepribadian seseorang dapat digunakan untuk memprediksi sifat kepribadian lainnya. Ar-Razi memberikan contoh seseorang yang dikenal mudah marah dapat juga disimpulkan bahwa orang tersebut tidak dapat berpikir matang dalam segala kondisi. Tokoh yang kedua yaitu Abul Walid Ibnu Rushd. Pemikirannya yaitu Ibnu Rushd adalah orang yang lebih mementingkan pemikiran alam dan rasionalitas. Ibnu Rushd juga dikenal dengan sebutan Averroes di bagian barat. Kebenaran itu satu dan keselarasan antara agama dan filsafat adalah sesuatu yang mungkin dan dapat diperoleh melalui takwil. Ibnu Rushd dikenal karena perdebatannya dengan Al-Ghazali tentang hubungan antara filsafat dan agama, keabadian alam, pengetahuan Tuhan tentang detail, dan kebangkitan tubuh. Dikutip dari buku Rushd di tahun 2012, dalam bukunya Tahafut al-Tahafut, Ibnu Rushd menentang Al-Ghazali yang menganggap filsafat bertentangan dengan agama.
Kritik Ibnu Rushd terhadap teori realitas dan emansipasi Ibnu Sina. Ibnu Rushd menolak pemikiran Ibnu Sina tentang realitas. Ada realitas yang mungkin ada, dan realitas yang harus ada, itu harus ada. Yang dianggapnya tidak konsisten. Dikutip dari buku Fahri 2008. Organ sensitif pada mata bukanlah lensa, melainkan retina. Dikutip dari buku Crombie, Fine dan King tahun 2003. Selain itu, pengamatan Ibnu Rushd tentang penderita cacar dapat bertahan dan sembuh, kemudian menjadi kebal atau kebal terhadap penyakit campak, dan menginspirasi Ibnu Rushd untuk merekomendasikan imunisasi untuk mencegah penyakit campak, dikutip dari buku Herge Henhan tahun 2019 dan Fine dan King tahun 2003. Pemikiran Ibnu Rushd yang berkaitan dengan psikologi meliputi jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Berbeda dengan Ibnu Sina, Ibnu Rushd memiliki pandangan jiwa yang lebih alami. Salah satu yang membedakan pandangan tentang hubungan jiwa dan tubuh antara Ibnu Rushd dan Aristoteles, Ibnu Rushd telah memasukkan peran otak dan sistem saraf dalam proses persepsi, dikutip dari buku Lopez Fargia tahun 2016. Baik, sampailah kita pada akhir dari pemaparan materi oleh kelompok kami mengenai perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Dari materi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada zaman Eropa Barat mengalami zaman kegelapan, perkembangan ilmu oleh pemikir Islam justru semakin berkembang. Dan di antara pemikir-pemikir tersebut seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Al-Baihi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, Umar Ar-Razi, dan Ibnu Rushd. Dengan demikian, kami dari kelompok 6 mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih karena telah menonton video presentasi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.